Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Adik-adik, di sini kakak akan menjelaskan mengenai materi sandi pramuka. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, nama kakak Ika Rahmawati SPD untuk jabatan di Manasatu Wonosobo, yaitu sebagai guru matematika, dan pada kepramukaan mengikuti kursus mahir dasar tahun 2012 dan kursus mahir lanjutan tahun 2020. Untuk pengertian dari sandi pramuka, nah, kata sandi ini berasal dari bahasa Sanskerta yang memiliki arti rahasia atau menyembunyikan. Dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, sandi memiliki arti rahasia atau kode. Jadi, sandi pramuka adalah tulisan dengan huruf sandi yang akan sulit dimengerti, kecuali kalau kita mengetahui kunci atau cara memecahkannya. Selanjutnya, sejarah dari sandi pramuka. Asal mulanya yaitu dari para pahlawan yang zaman dulu itu suka berkelana dan suka berpindah-pindah tempat. Untuk itu, mereka harus memiliki kata sandi dan bisa mempergunakannya berbagai bentuk sandi untuk mengelabui musuhnya. Nah, pada sekitar tahun 3000 SM di kerajaan Babilonia telah ditemukan tulisan cuneiform. Untuk mengirimkan berita rahasia antar kota, mereka menulis pesan di kepala para budak yang baru dicukur, lalu menunggu sampai rambutnya tumbuh, kemudian budak itu dikirim ke tempat yang dituju. Di tempat tujuan, kepala budak dicukur kembali untuk mengetahui pesan yang tersembunyi. Nah, manfaat dari sandi pramuka ini banyak sekali. Yang pertama, contohnya komunikasi antar anggota kelompok. Kalau di dalam pramuka, biasanya dalam satu kelompok diberikan tugas untuk berkelana. Nah, pada saat berkelana itu nanti ada setiap pos-pos yang berisi sandi-sandi pramuka, dan itu bertujuan untuk membentuk komunikasi antar anggota kelompok. Yang kedua, meningkatkan daya ingat dan kecerdasan. Nah, pada saat kita memecahkan sandi, itu kita bisa meningkatkan daya ingat dan kecerdasan. Nah, yang ketiga yaitu sebagai sarana permainan dalam kepramukaan. Jadi, karena kita saking gregetnya pengen tahu itu sandinya rahasianya apa ya. Jadi, kita menganggapnya itu sebagai permainan dalam kepramukaan. Yang keempat yaitu sarana belajar anggota pramuka untuk menyelesaikan masalah. Jadi sebagai anggota gerakan pramuka kita harus bisa untuk menyelesaikan masalah. Untuk macam-macam sandi banyak sekali. Contoh yang pertama misalkan sandi kotak. Nah, di sini ada contoh-contoh sandi kotak. Ini ada A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R sampai Z. Nah, pada A, B sampai Q, R ini tegak lurus ya. Tetapi kalau sandi untuk huruf U sampai Z ini garisnya adalah silang seperti itu. Contohnya misalkan kita akan menuliskan huruf P, maka huruf P adalah ini ya, kotak yang seperti ini, kemudian ada titik 1. Nah, kalau O berarti hanya seperti ini saja, titiknya tidak ada. Selanjutnya yang kedua, sandi kotak 2. Nah, di sini hurufnya ada 3. Jadi A, B, C. Kalau tadi kan hanya A, B, C, D seperti itu. Tapi kalau di sandi kotak 2 ada 3, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, I sampai Z. Nah, kita bisa lihat kata kuncinya di sini. Nah, misalkan untuk kata pramuka Indonesia P berarti ada di kotak sebelah kanan yang ini ya, tidak ada titiknya. Kemudian kalau R berarti ada titik 2 dan seterusnya.
Selanjutnya untuk sandi kotak 3 ini polanya garis ya, 4 garis persegi, tetapi garisnya berada di luar seperti ini, kemudian ditambah dengan belah ketupat. Nah, untuk AB sendiri di tengah, kemudian untuk CD ada di sebelah kiri yang pojok atas nih, CD, kemudian EF, GHI sampai Z. Ini polanya seperti ini. Jadi untuk A ini kotak, kemudian B ya persegi, kemudian ada titiknya dan seterusnya. Selanjutnya yang ketiga, tabel sandi Morse. Nah, di sini sandi Morse itu kan ada menggunakan titik dan strip ya. Ini A sampai Z, kemudian 1 sampai 0. Selanjutnya ada sandi rumput pramuka. Nah, namanya saja rumput ya, berarti seperti rumput. Nah, kalau A berarti strip, kemudian seperti ini ya, set-set. Nah, sampai ini kata kuncinya. Selanjutnya sandi koordinat. Nah, untuk sandi koordinat ini misalkan kita menggunakan merah putih. Nah, ini A, B, C, D, E sampai Z ya, Y ya, sampai Y. Selanjutnya ada sandi angka yang pertama. Nah, sandi angka yang pertama misalkan A itu adalah 0, B itu adalah 1 sampai Z sama dengan 25. Jadi kita meneruskan angka-angka tersebut A, B, C, D, E, F sesuai urutannya. Berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Selanjutnya selanjutnya adalah sandi kompas. Nah, sandi kompas berarti menggunakan arah mata angin. Di sini ada utara, selatan, kemudian barat, timur. Nah, barat daya, barat laut, seperti itu. Kita menggunakan, berarti yang utara adalah A, B, C sampai H, kemudian selanjutnya I sampai P. Nah, kemudian selanjutnya Q sampai X dan Y, Z. Nah, ingat di sini ada garis ya. Kalau A sampai H tidak ada garisnya, tetapi untuk yang I sampai P berarti ada garisnya 1, bisa diperhatikan. Kemudian kalau Q sampai dengan X berarti ada garis 2-nya, dan Y dan Z berarti ada 3. Selanjutnya ada sandi sisipan. Nah, sandi sisipan ini sebagai kuncinya adalah AND. Jadi di dalam kata-kata itu ada kunci AND. Untuk unsur-unsurnya itu ada kata-kata AND. Contohnya misalkan kita mau membuat instruksi seperti ini. Aku ada di sini, carilah. Berarti kalau kita tulis menggunakan sandi sisipan, maka ditambah AND, berarti ANDA, KANDU ya. Kemudian ANDA. Nah, ini saya tandai ya. AND. Nah, ini aku. Nah, AND. Nah, seperti ini. Berarti ANDA, K, kemudian ANDU, kemudian ANDA, dan berarti adalah ANDA. Nah, kemudian ini dan seterusnya ya. Selanjutnya adalah sandi datar. Nah, dalam sandi datar ini ditulis secara mendatar.
dan dibaca menurut kuncinya. Nah, untuk menentukan kunci jumlah huruf dalam suatu instruksi itu langkah pada satu kelompok ya, maka harus ditambah huruf X. Jadi contohnya misalkan kita membuat instruksi, sebutkan 7 pahlawan revolusi yang gugur di Lubang Buaya Jakarta pada tanggal 1 Oktober 1965. Nah, instruksi tersebut kita buat dengan kunci, yaitu 9D, hujan rintik-rintik turun ke bumi. Nah, ini dengan cara kita mendatar 9 huruf dan dibaca turun ya. Jadi dibacanya turun. Sebutkan ya, T 7 pahlawan. Nah, turun seperti ini. Revolusi yang gugur di lubang buaya dan seterusnya. Selanjutnya ada sandi abjad. Nah, sandi abjad ini memakai kunci. Misalnya Z itu adalah A, berarti H adalah S dan M adalah N. Jadi kita membuat tabel ya, paling gampang membuat tabel seperti ini. A, B, C, D, E, F, G sampai M, kemudian N, O, P, Q sampai Z. Kemudian di bawahnya itu kita tulis kebalikannya. Kebalikannya A itu kan yang terakhir adalah Z. Berarti kita tulis Z, Y, X, W dan seterusnya. Berarti kalau ini lanjutannya N, berarti kan M, L, K, J, I sampai A. Jadi kita tulis kebalikan dari abjad tersebut. Selanjutnya ada sandi Cina. Nah, ini contoh-contoh sandi Cina seperti ini, bisa dipahami ya. Kemudian ada juga sandi jam. Nah, sandi jam itu berarti menggunakan jam, waktu. Nanti misalkan jam 7 ya, jam 07.00 berarti itu adalah A. Berarti kalau 07.05 adalah B, berarti lanjutannya dan seterusnya seperti itu. Kemudian tadi sandi angka 1 sudah ya. Nah, untuk materi dari sandi kali ini mungkin cukup sekian. Untuk materi selanjutnya kita bisa teruskan lanjut di latihan rutin pada kepramukaan. Nah, pesan saya di sini, jadi ini menurut Torio, jika seseorang melangkah dengan mantap ke arah yang diangankannya dan berusaha keras untuk hidup seperti apa yang ia bayangkan, ia akan memperoleh sukses yang tidak pernah terpikir olehnya. Jadi kalau kita berpikir ya, kita rasa, maka kita akan bisa melakukannya dan kita akan sukses untuk apa yang kita inginkan. Walaupun sebelumnya kita nggak pernah memikirkan apa yang maksudnya kita tidak pernah memikirkan apa yang kita inginkan tersebut. Tetapi kita sebenarnya kalau kita mantap ke arah yang dituju, maka kita akan memperoleh sukses tersebut. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.